Bu Tuti adalah guru wali kelas 8A SMP Makmur Jaya. Siang itu, Bu Tuti akan kembali ke ruang guru setelah selesai mengajar. Namun, Anton dan Dea menghampiri Bu Tuti untuk membicarakan sesuatu. Bu Tuti mendapatkan laporan tentang adanya konflik antar kelompok pergaulan kelas 8A dan 8B. Mereka bercerita bahwa konflik tersebut sudah mulai meresahkan dan mengganggu kenyamanan peserta didik yang lain. Konflik yang terjadi terkait dengan teritori kekuasaan di sekitar kedua kelas tersebut. Di depan kedua kelas tersebut terdapat gazebo dan bangku taman yang biasa dimanfaatkan untuk berdiskusi setelah jam sekolah berakhir. Menurut laporan, saat peserta didik dari kelas 8A ingin menggunakan gazebo, peserta didik dari kelas 8B melarang karena merasa gazebo tersebut eksklusif hanya untuk peserta didik dari kelas 8B. Hal yang sama terjadi ketika peserta didik kelas 8B ingin menggunakan bangku taman. Mereka mendapat larangan dari kelas 8A. Larangan-larangan pemakaian gazebo dan bangku taman tersebut tetap terjadi bahkan ketika gazebo sedang tidak digunakan. Pada awalnya, konflik ini hanya melibatkan beberapa anggota kelas. Namun, dengan didorong rasa persahabatan, solidaritas, serta loyalitas yang kuat, sekarang konflik telah melebar ke sebagian besar anggota kelas. Ketika pada anggota kelas yang bermasalah dengan kelas lain, seluruh anggota pun langsung turun tangan dengan cara menyudutkan satu sama lain. Bu Tuti akhirnya menceritakan laporan yang sudah ia terima kepada Pak Bono selaku wali kelas 8B. Menurut Bapak dan Ibu, apa ya yang perlu dilakukan Bu Tuti dan Pak Bono setelah mendapatkan laporan tersebut? Berdasarkan ilustrasi masalah tadi, Bu Tuti dan Pak Bono akan memberikan layanan responsif karena peserta didik sedang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan bantuan segera. Untuk memberikan layanan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemetaan dan analisis kebutuhan peserta didik untuk penanganan yang tepat. Sebagai langkah awal, Bu Tuti dan Pak Bono perlu mengidentifikasi permasalahan yang dilaporkan oleh Anton dan Dea. Tujuan dari identifikasi ini adalah agar layanan responsif yang diberikan fokus pada permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didik. Permasalahannya termasuk dalam area sosial. Apa alasannya? Konflik kelompok terkait wilayah teritorial merupakan salah satu permasalahan kedewasaan dalam menghadapi masalah di lingkungan pertemanan. Selanjutnya, Bu Tuti dan Pak Bono perlu melakukan analisis situasi. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi laporan Anton dan Dea sehingga ada sudut pandang lain dalam melihat permasalahan secara menyeluruh. Analisis situasi dapat dilakukan dengan mengisi bagan berikut ini. Pertama, Bu Tuti dan Pak Bono perlu mengisi perilaku yang teramati terkait dengan permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi, perilaku-perilaku yang frekuensinya kerap muncul dalam keseharian dan berdampak bagi peserta didik dan lingkungan sekitar. Antara lain, Bu Tuti dan Pak Bono mengurutkan perilaku-perilaku tersebut berdasarkan prioritas penanganan. Tanda plus juga ditambahkan untuk perilaku yang menjadi kekuatan, keunggulan atau dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan tanda minus untuk menandai dugaan perilaku yang menjadi inti permasalahan atau perilaku yang menyumbang pada terjadinya masalah. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang telah Bu Tuti dan Pak Bono amati, misalnya ketiga, dugaan sementara penyebab dari perilaku yang muncul adalah dugaan yang telah dituliskan ini selanjutnya perlu dikonfirmasi berdasarkan data yang akan dikumpulkan. Pada bagian penyebab dapat dituliskan faktor-faktor yang diduga menyebabkan permasalahan terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dengan merujuk pada hakikat manusia dan perkembangan biologis dan psikologis peserta didik sebagai remaja, Bu Tuti dan Pak Bono dapat mengisi penyebab internal seperti kemudian
Penyebab eksternal dapat dikategorikan menjadi faktor rumah, keluarga, dan faktor sekolah. Pada faktor rumah, keluarga, Bu Tuti dan Pak Bono menghubungi orang tua untuk mengkonfirmasi situasi di rumah atau keluarga. Bu Tuti dan Pak Bono mendapatkan informasi bahwa sedangkan faktor sekolah dapat diperoleh dari hasil observasi Bu Tuti dan Pak Bono pada lingkungan sekolah, seperti pada bagian harapan atau target, Bu Tuti dan Pak Bono perlu menuliskan harapan atau target setelah permasalahan ini terselesaikan. Misalnya, pada harapan atau target ini, Ibu dan Bapak hendaknya dapat menuliskan kalimat positif yang terukur. Bapak dan Ibu dapat menggunakan kerangka SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevant, dan time-bound atau berbatas waktu. Terakhir, Bu Tuti dan Pak Bono perlu mendiskusikan strategi yang akan dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam penentuan strategi, Bu Tuti dan Pak Bono akan membagi strategi berdasarkan ruang kerjasama berikut ini. Bapak dan Ibu, itu tadi penjelasan mengenai pemetaan situasi dan analisis kebutuhan kelompok. Dengan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan, semoga kita bisa membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ya.